kebetulan yang ada kerja di David jadi tukang cuci piring gitu. Tough banget sumpah. Kayak gue berotot deh dalam sebulan itu. Lo di Jerman pasti pernah kerja dong? Pernah. Pernah kerja jadi apa aja? Pekerjaan pertama gue di Jerman itu jadi kuli. Waktu itu pernah cobain jadi lager. Pernah, gue kerja di pabrik. Pernah, jadi dulu di Berlin ada Kerja di Zara, jadi yang naro-naro baju. Gua banyak sih, tapi kebanyakan dari kerja gua jadi buruh pabrik sih di sini. Pegawai McD. Oh gue pernah bangun project di konser buat Blackpink, Aufbauen ya. Itu salah satu pencapaian gue guys. Jadi apa aja? Semua line of work pernah gue cicip di Jerman. Enggak. Oh, belum pernah kerja? Belum. Enggak. Pernah yang paling berat nyuci, itu agak menyesal sih jujur. Cuman kayak itu holiday kan, terus habis itu udah deket mepet-mepet banget waktunya, terus harus kontrak sebulan. Jadi pikir kebetulan yang ada kerja di David jadi tukang cuci piring gitu. Tough banget sumpah. Kayak gue berotot deh dalam sebulan itu. Soalnya piring salad tuh kan gede-gede banget kan, jadi kayak berat banget. Tapi sekarang untung kerjaan gue enak sih, gue kerja di Foodpanda. Asisten dapur, gue pernah jadi kurir sepeda, gue pernah bantu di istilahnya komisionir, dan jadi waitress di restoran juga pernah. Ya itu kerja-kerja kuli kayak gitu ya pernah. Gue pernah bantu ngangkat-ngangkat koran gitu. Jadi basically ada bundel-bundel koran, terus gue ngangkat ke palet. Sekarang lagi jadi working student di sebuah travel agency. Jujur gue belum kerja, gue work student langsung di startup gitu. Jadi kayak gue kerjain cafe gitu-gitu, gue belum pernah ngerasain gimana. Jujur aja belum pernah kerja selain Ausbildung ini yang legal. Lu ada alasan nggak sih kenapa lu kerja di sini? Tambahan duit buat jajan sama party. Butuh duit bos, butuh duit. Pengen dapat uang saku aja sih biar cukup kan buat jajan-jajan. Enak aja gitu dapat duit. Atau misal rencana gue tuh kayak ntar kalau misal gue balik ke Indo itu gue nabung dari duit gue sendiri sih. Merasa kuliah gue nggak terlalu membebani, gue kerja sambil kerja. Jadi gue ada penghasilan tambahan, gue nggak terlalu ngebebanin ortu juga. Pertama gue mau mencari pengalaman ya, tapi lama-kelamaan kalau pengalaman nggak diimbangin dengan duit yang bagus ternyata kurang juga. Jadi sekarang tujuan gue kerja ya nyari duit. Karena waktu itu gap dari gue selesai STK sampai gue masuk uni itu lumayan jauh, dan di situ gue nggak mau buang-buang waktu dengan jalan-jalan terlalu banyak gitu lah. Jadi ya bisa cari pengalaman sambil cari uang, kenapa enggak? Awalnya sih cuma ini doang, iseng doang, pengen nyari pengalaman kerja buruh gimana sih. Terus katanya kalau di sini lumayan lah kan kalau kerja, jadi ya uang tambahan dikit aja lah buat nabung beli apa gitu. Buat nambah-nambah penghasilan kan nggak enak juga bebanin ortu kan. Maksudnya kayak finansial dan lain-lain, jadi kayak ada masih dikasih tapi kayak pengen juga nggak begitu ngeberatin lah, jadi ada juga dapat tambahan lah, uang jajan, uang makan. Pernah kepikiran nggak sih lo kerja jadi misal nggak ada duitnya? Ambil aja lah udah botol-botol pinggir jalan gitu. Jadi gue gembel lah gitu mau ngetin. Since kita juga tahu kalau botol di sini kan berharga gitu ya. Kepikiran sih pernah, cuman realisasinya belum aja. Gue nggak pernah sih. Alhamdulillah selama ini orang tua gue cukup ya. Cuma kalaupun gue kepepet juga biasa ada aja gitu. Kayak misalkan gue tuh dari tahun lalu tuh dapat beasiswa ceritanya. Itu pas banget gue lagi nggak ada duit. Masih banyak duit berarti. Sejauh ini tuh sering kepikiran sih, soalnya itu kalau dihitung-hitung kayak bakalan banyak banget. Pernah ya. Jadi tapi gue nggak sampai ke jalan-jalan ngumpulin botol. Ngumpulin botolnya pasti. Pernah. Wah, pernah sih waktu tahun baru itu bener-bener kan dimana orang pada berpesta, situlah saya melucuti botol-botol dan lumayan 20 euro bisa di kantong. Terus di sana banyak botol gitu. Ya kalau ada, ambil aja. Itu kayak udah worst banget ya. Gue biasanya yang baik ngasih botol gue ke temen gue. Pernah sih melarat tapi nggak sampai ngelumpukin botol fun ya. Mungkin ya makan ngiri banget gitu. Sehari sekali. Gampang nggak sih sebenarnya nyari kerja? Sebenarnya gampang sih. Yang penting ada dokumen sih. Yang penting itu kan dokumennya kan. Menurut gue sih gampang ya, cuma gue masih nggak habis pikir aja gitu kan. Kita selama, kalau misalnya kita ke tempat umum gitu ya, pasti masih banyak yang orang di S-Bahn minta-minta uang gitu kan. Mungkin mereka sebenarnya
lebih ke bukan nggak punya kesempatan kerja, tapi mereka lebih ke males aja sih mungkin menurut gue ya. Tergantung lo tinggal di mana, tergantung lo tau informasinya di mana. Intinya lo harus tau informasi. Lu mau cari duit ya tinggal kayak tadi lu bilang, jadi gembel, ambil botol bisa. Tapi kalau misalnya lu aim higher itu rada susah buat di Jerman. Cari, kalau lo ada niatnya sih sebenarnya gampang ya. Kayak kerja-kerja apa yang buru-buru kan juga bisa. Karena di sini standarnya kayak gimana ya, mau kaya susah, tapi buat bisa hidup sederhana bisa. Itu mudah di sini menurut gue di Jerman. Bandingin sama di Indo mungkin jauh lebih gampang, jauh lebih enak sebenarnya dengan keuntungan yang bisa lo dapat dari kerja, karena mereka jamin semua kebutuhan lu, misalnya kayak asuransi, baik dari kayak asuransi hari tua, kesehatan, lu semua udah kesedia gitu. Kalau ngomongin opportunity ada banyak banget, dan dia menurut gua pemerintah Jerman sangat friendly terhadap foreigner untuk nyari kerja, buat student nyari kerja. Cuma mungkin yang lebih challenging masing-masing orang sih, karena kan kadang-kadang ada yang schedule-nya benar-benar tight banget, ada apa. Tapi kalau misalnya constraint waktu ini udah aman sih, mestinya nggak susah sama sekali. Lu sebulannya kira-kira ngabisin berapa sih buat living cost dan lain hal? Berapa ya kira-kira ya? Kira-kira mungkin 1.000 ya, 900 sampai 1.000. 800-an sih harusnya. 700-an. Kayak per bulannya gue batasin di 700 euro itu. Range 600 sampai 800. Gue kalau lagi hedon gue bisa aja 200-300 euro. Tapi itu makanan doang, gue belum belanja make up, belum belanja skincare gitu-gitu kan. Tiap kota kan beda-beda ya. Aku dulu pernah di Kassel, dulu di Kassel mungkin kota lebih kecil, mungkin 1.000. Terus gue pas di Berlin lumayan bocor sih sebenarnya. Ya kalau cuma di rumah doang sih cukup makan doang. Tapi kalau di luar itu yang bahaya. Gue pakai dulu apa yang gue punya. Jadi gue dikirim dari orang tua di Indo juga kayak gitu. Misalnya dikirim 2.000, terus gue pakai dulu sampai habis, baru gue minta lagi. Paling bayar gunung 320, terus kayak buat makan paling 300 juga lah. Udah menurutku udah lebih dari cukup. Wohnung, tempat tinggal, itu gara-gara gue tinggal di STW, gue itu ngabisin 235 euro per bulannya. Asuransi itu 100 euro, jadi udah 335. Pengeluaran gue masih bisa di bawah 800 per bulan. Bulannya lu berapa di Munchen? 367. Murah kan? Uang jajan lo berapa? Per bulan gua sekarang sekitar 5 juta. Rekening lu pernah minus nggak? Minus belum sih. Belum. Puji Tuhan belum. Alhamdulillah enggak sih. Enggak, alhamdulillah. Sejauh ini belum sih, soalnya kan gue baru datang Maret, jadi masih ada konsol. Masih fresh. Jangan sampai lah. Sama sekali nggak pernah, karena gue orangnya selalu jaga duitnya sih. Maksudnya jangan sampai nyusahin orang tua juga. Pernah. Wah, itu mah jadi tanya, pasti pernah. Pernah. Rekening melarat pernah. Hampir minus pernah. Dulu pernah sampai rekening minus. Kalau kalian pengen lihat ada orang 6 bulan hidup tanpa bank, itu saya. Gue pernah minus bro. Itu teman-teman saya baik ya. Rumah juga beberapa kali nunggak ya. Siang kalau lapar tidur, maksain tidur supaya ini perut nggak goyang-goyang terus. Rekening lo pernah melarat? Pernah, gara-gara corona. Dan bokap gua sempat hancur, jadi entah perusahaannya yang gimana, corona jadi hancur semua ini. Jadi sempat aku minjem uang teman tuh berapa ya? Kayaknya buat dua bulan kayaknya. Jadi kayak 1.500 euroan. Kita 1.000-an lah pokoknya. Aku pernah minjem buat ini doang, buat tinggal. Iya, melarat. Gue gara-gara ketarik STW kemarin tanggal 11 atau berapa, itu uang gue minus pertama kali. Setelah gue hampir 4 tahun di Jerman, akhirnya menyentuh milestone gitu. Bener-bener melarat cuy, tapi ya udah habis itu tercapai.